Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake ala bakery yang gampang banget cara buatnya, tapi ini super enak rasanya. Cake ini bernama Choco Cheese Moist Cake, yang dimana terdiri dari lapisan ganas coklat, krim keju, dan juga cake coklat yang moist. Walaupun tampilannya cantik ala bakery kayak gini, tapi di sini aku menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Jadi kue ini bakal cocok banget untuk jadi cemilan, sajian atau hantaran, atau bahkan jadi ide jualan terbaru. Jadi yuk kita simak gimana cara buatnya. Untuk membuat cake coklatnya, di sini aku menggunakan 3 butir telur ukuran sedang. Setelah itu tambahkan 75 gram gula. Di sini aku menggunakan gula pasir biasa, tapi kalau teman-teman ingin lebih cepat larut bisa menggunakan gula pasir yang di blender. Aduk semua menggunakan whisker, yang penting sampai gulanya cukup larut. Setelah itu tambahkan 185 gram susu cair. Di sini aku menggunakan susu UHT full cream. Lalu tambahkan 185 gram minyak sayur. Aku menggunakan minyak kelapa sawit biasa. Tapi kalau teman-teman ingin menggantinya dengan minyak nabati lainnya boleh banget ya. Tadi juga aku tambahkan 60 gram kental manis dan aduk rata semuanya. Lalu masukkan 90 gram tepung terigu protein sedang. Selanjutnya tepung terigunya dan bahan-bahan kering lainnya kita ayak agar lebih mudah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Dan karena cake moistnya ini rasa coklat, jadi aku tambahkan cocoa powder dari Safemade. Dimana Safemade cocoa powder ini memiliki kandungan 100% bubuk kokoa, yang pasti rasanya membuat cake coklat kita makin enak. Untuk cocoa powdernya aku pakai 35 gram. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, dan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya bahan-bahan ini kita aduk rata semuanya. Dan setelah tercampur rata seperti ini bisa kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang bongkar pasang ukuran 18 x 18 cm yang sudah aku oles margarin dan alasi dengan baking paper. Sebelum ini ovennya sudah aku panaskan selama 10-15 menit sebelumnya. Setelah panas suhunya sama dengan panas yang akan kita panggang, kita akan panggang kuenya dengan suhu dan waktu yang sudah aku tulis ini. Selain dipanggang, kuenya juga bisa dikukus ya. Untuk cara mengukusnya aku tulis di kolom deskripsi. Dan ini kuenya udah matang, kita dinginkan dahulu. Sembari menunggu kuenya dingin, kita buat krim kejunya. Campurkan 150 gram cream cheese atau spread cheese, lalu tambahkan 20 gram kental manis. Aduk rata semuanya hingga teksturnya lembut kayak gini. Dan di wadah yang lain kita kocok whipped cream. Di sini aku menggunakan 50 gram Kiss whipping cream, lalu tambahkan 100 ml air dingin. Kiss whipping cream ini memiliki rasa yang enak dan juga kokoh. Jadi membuat kue kita nanti nggak gampang mencair di suhu ruang. Selanjutnya di mixer hingga mengembang dan kaku seperti ini. Selain di mixer juga bisa menggunakan whisker biasa ya. Selanjutnya tinggal masukkan adonan keju yang kita buat tadi. Lalu di mixer semuanya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini bisa kita taruh di atas kuenya. Tapi sebelumnya ini kuenya aku akan siapkan dulu agar lebih rapih nanti hasilnya. Jadi kue yang sudah turun suhunya ini kita akan balik posisinya. Jadi bagian bawah yang mulus kayak gini kita akan putar posisinya agar menghadap ke atas. Untuk bagian atasnya yang nggak rata kayak gini aku trim dulu sebelumnya agar kuenya lebih rapi lagi. Setelah itu bisa kita masukkan lagi ke dalam loyang kuenya. Di sini dalam loyangnya sudah aku pasang baking paper. Dan bagi teman-teman yang nggak punya loyang bongkar pasang bisa menggunakan loyang biasa. Tapi baking papernya dipasang lebih panjang daripada loyangnya. Jadi nanti kue yang sudah jadi bisa dilepas dari loyangnya dengan cara diangkat baking papernya. Nah setelah krim kejunya kita oleskan ke seluruh permukaan kue. Selanjutnya kita setkan dulu sebentar dalam kulkas selama 30 menit. Dan untuk ganasnya biasanya menggunakan whipped cream cair. Di sini aku menggunakan Kiss whipping cream yang aku larutkan. Aku gunakan sebanyak 40 gram lalu dilarutkan dalam air sebanyak 80 ml. Lalu di sini aku sudah siapkan Safemade white chocolate compound yang sudah aku potong kecil-kecil lalu tambahkan 15-20 ml whipped cream cair yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya ini tinggal dilelehkan dengan metode double boiler. Setelah itu dinginkan sejenak. Selanjutnya untuk ganas yang warna coklat di sini aku menggunakan Safemade dark chocolate compound. Di sini DCC-nya sudah berbentuk button kayak gini, jadi akan lebih mudah untuk dilelehkan. Selanjutnya tadi aku tambahkan 100 ml whipped cream yang sudah kita cairkan tadi, dan ini tinggal dilelehkan dengan metode double boiler hingga semuanya meleleh sempurna seperti ini. Setelah itu ini ganasnya bisa kita angkat dan dinginkan sejenak. Dan jika ganasnya sudah tidak terlalu panas lagi, bisa kita tuangkan ke atas cake-nya.
Ini wajib ya, turunkan dulu suhu coklatnya agar tidak merusak krim keju di bawahnya. BTW untuk seluruh coklat dan produk whipped creamnya, di sini aku pakai Selfmade yang semua produknya berkualitas. Terutama produk coklatnya yang aku suka banget dengan rasa bittersweet ala coklat yang mewah. Walaupun begitu, harganya masih sangat terjangkau. Gak heran deh, Selfmade selalu jadi first biggest choice. Yang mau pakai produk Selfmade juga, link pembeliannya sudah aku cantumkan di link produk ya. BTW untuk ganasnya, ini aku gradasikan dengan white coklat kompon ganas, lalu dapat dihias sesuai dengan selera. Dan terakhir, kuenya bisa kita simpan di dalam kulkas selama 2-3 jam hingga semuanya set. Dan setelah 3 jam di dalam kulkas, seperti ini penampakannya jika sudah set. Selanjutnya, kue tinggal kita keluarkan dari loyangnya. Bagi yang menggunakan loyang bongkar pasang seperti ku ini tinggal kita dorong bagian bawahnya kayak gini ya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin punya loyang bongkar pasang juga kayak aku gini, link pembeliannya aku cantumkan di link produk ya. Nah, jadinya hasilnya bakal seperti ini, rapi kan? Dan biar makin rapi, di sini pinggirannya aku trim menggunakan pisau panas. Lanjutkan proses ini pada sisi-sisi cake selanjutnya. Dan ini dia Choco Cheese Moist Cake siap untuk disajikan. Selanjutnya kuenya bisa kita potong-potong sesuai dengan selera. Kalau di sini aku bagi jadi 6 bagian sama rata dengan ukuran yang lumayan besar-besar menurutku. Nah, ukuran kayak gini nih cocok banget untuk dijadikan ide jualan mini slice. Dan untuk packagingnya, teman-teman bisa menggunakan paper box laminasi Korea seperti yang aku gunakan ini. Ini aku pakai ukuran yang paling kecil, ukuran 11 x 11 cm. Untuk link pembeliannya, teman-teman bisa cek di link produk ya. Oh ya, selain tampilannya yang cantik, paper box ini juga memiliki tutup yang lumayan kuat menurutku. Jadi nggak gampang copot ataupun lepas. Dan ini aku udah nggak sabar banget pengen nyobain kuenya. Wah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari ganas, krimnya, dan cake-nya ini super lembut. Dan yang pasti perpaduan antara keju dan coklat itu benar-benar gak bisa bohong, enak banget. Jadi yuk cobain di rumah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.